Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di channel Al-Fakir Ahmad Samsuri. Kali ini kita akan melanjutkan bab tentang syarat-syarat salat sebelum mengerjakannya dalam kitab Kifayatul Akhyar, bagian yang ketujuh. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi bil ulumi fid darin amin. Syekh Abu Suja berkata, wa yajuzu tarkul istiqbali bi halataini bi syiddatil khauf. Orang yang sholat boleh meninggalkan syarat menghadap kiblat dalam dua keadaan. Dalam keadaan yang pertama, dalam keadaan sangat takut. Apabila peperangan sudah berkecamuk dan para muslimin tidak mempunyai kesempatan meninggalkan peperangan sama sekali karena jumlahnya yang sedikit dan kekuatan musuh yang lebih besar, atau belum terjadi peperangan namun para muslimin sangat takut dan tidak aman dari tikaman musuh dari belakang, andai kata mereka sholat sambil membelakangi musuh, maka dalam keadaan demikian para muslimin boleh dikelompok-kelompokkan dan boleh sholat secara apa yang boleh. Jadi nih, perang berkecamuk, muslimin ya kan, sedang rame-ramenya perang nih, sedang berkecamuk lah perang ya kan, mereka nggak bisa meninggalkan perang nih ya kan, sama sekali nggak bisa meninggalkan perang. Jumlah mereka muslimin sedikit sedangkan musuh lebih banyak ya kan. Mereka takutnya ketika lagi sholat takut ditikam dari belakang musuh. Maka di sini para muslimin boleh dikelompok-kelompokkan dan boleh sholat secara apa yang boleh. Jadi sholat tidak menghadap kiblat pun nggak apa-apa ya kan, karena mereka sebenarnya takut ini nih, dapat tikaman dari musuh ya, dapat serangan dari musuh. Jadi sholatnya itu boleh nggak menghadap kiblat juga nggak apa-apa kan, karena takut diserang musuh, ditikam musuh. Dan ini dikelompok-kelompokkan gitu maksudnya. Muslimin yang berada dalam kancah peperangan itu tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya. Hal itu didasarkan sebuah ayat yang mulia yang menunjukkan kewajiban melakukan sholat tepat pada waktunya. Muslimin boleh melakukan sholat dengan menunggang kudanya atau dengan berjalan, boleh menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ya, sebab firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan au rukbanan, apabila kamu takut boleh kamu melakukan sholat dengan berjalan atau naik kendaraan. Al-Baqarah ayat 239. Ya, kaum muslimin walaupun lagi perang tidak boleh meninggalkan sholat, tetap sholat dilaksanakan ya kan, bahwa itu menunjukkan bahwa sholat itu memang wajib hukumnya bagi kaum muslimin walaupun dalam keadaan perang gitu kan. Dan muslimin boleh sholat itu dalam keadaan menunggang kuda atau sedang dengan berjalan ya kan, boleh. Boleh juga sholat menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat ketika terjadi peperangan ya kan. Firman Allah itu tadi disebutkan, apabila kamu takut ya, fa in khiftum farijalan au rukbana, apabila kamu takut boleh kamu sholat dengan berjalan atau naik kendaraan. Ya udah jelas nih. Ibnu Umar berkata mengenai tafsir dari ayat ini dengan menghadap kiblat atau tidak. Nah, Ibnu Umar nih, demikian yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi. Nafi berkata, aku tidak pikir bahwa Ibnu Umar berani mengatakan demikian kecuali beliau mendengar daripada Rasulullah SAW. Al-Mawardi pula berkata, tafsir tersebut diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Nah, tafsir tersebut diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan sanadnya Imam Syafi'i dan dari Imam Syafi'i sendiri, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Lain dari itu, dalam keadaan darurat memang kita membutuhkan sholat seperti itu. Nah nih udah jelas nih Imam Syafi'i. Dan tidak wajib menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihramnya maupun pada saat melakukan rukun-rukun lainnya meskipun dia berjalan ketika itu. Demikian kata Al-Baghawi dan lain-lain. Dan tidak wajib i'adah, ya ini mengulangi sholatnya. Ini udah jelas.
Tafsirnya itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, ya kan? Sadatnya Imam Syafi'i sendiri dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW langsung, ya kan? Tidak wajib menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram maupun pada saat melakukan rukun-rukun lainnya ketika terjadi peperangan. Dan kemudian ketika terjadi peperangan yang begitu dahsyatnya, kaum muslim ketakutan, takut nanti diserang musuh ketika lagi sholat atau dikam dari belakang ketika lagi sholat. Nah, boleh ya, tidak wajib menghadap kiblat itu ketika terjadi peperangan yang dahsyat dan kaum muslim ketakutan, takut dikam dari belakang oleh musuh. Baik, kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa meninggalkan menghadap kiblat tidak mengapa jika disebabkan oleh adanya musuh. Ya, jelas. Jadi andai kata orang itu berpalingnya dari kiblat karena kendaraannya rewel dan memakan waktu yang lama, sholatnya menjadi batal. Andai kata orang itu tidak dapat menyempurnakan ruku atau sujudnya, maka baginya diperbolehkan menggunakan isyarat, dan sujudnya harus ia lakukan lebih rendah dari rukuknya. Nah, dan wajib menahan dari suara yang keras kalau ada apa-apa, karena hal itu tidak ada keperluannya. Ya. Ini udah jelas. Andai kata orang itu memerlukan gerakan-gerakan yang banyak seperti melukai musuh dan memukulnya bertubi-tubi, boleh dia melakukan hal itu dan sholatnya tidak batal menurut kaul yang sahih. Sama halnya kalau dia memerlukan untuk berjalan kaki, ada yang mengatakan bahwa batal sholatnya, dan ini sudah dinas oleh Imam Syafi'i. Orang lagi sholat nih, orang lagi sholat lagi sholat musuh menyerang nih, musuh nyerang. Nah, kita lagi sholat, kita lagi sholat, musuh menyerang, kita lawan tuh musuh, kita pukulin tuh musuh, ya kan? Kita pukulin, kita gebukin tuh musuh, ya kan? Ketika kita kalau sholat, ya kan? Itu tidak batal sholatnya menurut kaul yang sahih, ya. Sama halnya kalau dia memerlukan untuk berjalan kaki, ya. Tapi ada yang mengatakan batal sholatnya. Tapi ini sudah dinas oleh Imam Syafi'i. Kata pengarang untuk musannaf dalam keadaan sangat takut ini mencakup segala sesuatu yang bukan maksiat yang masih sejenis dengan peperangan. Jadi boleh meninggalkan menghadap kiblat ketika sedang dalam keadaan perang, jelasnya. Memerangi orang-orang kafir atau bagi para penegak keadilan ketika berperang melawan para pemberontak atau perampok. Udah jelas. Orang-orang pemberontak dan perampok tidak boleh meninggalkan menghadap kiblat sebab mereka dalam keadaan maksiat. Jadi mereka tidak mendapatkan keringanan. Orang pemberontak nih, perampok tidak boleh meninggalkan kiblat karena mereka dalam keadaan maksiat. Perampok mau sholat, berontak mau sholat, tidak boleh meninggalkan menghadap kiblat karena mereka dalam keadaan maksiat. Jadi mereka nih perampok ini tidak mendapatkan keringanan. Andai kata ada seseorang hendak merampas jiwa seseorang, hendak membunuhnya maksudnya, atau jiwa istrinya, atau jiwa orang lain, atau istri orang lain, dan pada waktu itu dia disibukkan untuk menghindar perlawanan atau perkelahian itu, boleh orang tersebut sholat dalam keadaan menolak atau menghindar tersebut. Ya, jika ada seorang hendak membunuhnya nih, atau jiwa istrinya, atau jiwa orang lain, atau jiwa istri orang lain, dan pada waktu itu dia disibukkan untuk menghindar perlawanan, disibukkan untuk menghindar perlawanan dari musuh, ya kan? Boleh orang tersebut sholat dalam keadaan menolak atau menghindar tersebut, ya kan? Ini sholat, mungkin lagi sholat, punya lagi sholat itu menghindar, ya kan? Lagi sholat, coba misalkan ada yang seorang hendak merampas jiwa seseorang atau membunuh seseorang, atau jiwa istrinya, atau jiwa orang lain, atau istri orang lain,
dan pada waktu dia disibukkan untuk menghindar perlawanan atau perkelahian, boleh orang tersebut sholat dalam keadaan menolak atau menghindar tersebut. Lagi sholat mau dibunuh, ya kan, mau dibunuh, dia menghindar, tangkis, misalkan lagi sholat tangkis, mau dibunuh tangkis, tuk. Lagi sholat, tuk, menghindar tuh namanya kan, langsung orang dijorokin, misalkan tuh yang membunuh dia, nggak apa-apa, ya. Kayak emang dalam keadaan perang gitu kan. Andai kata yang terancam itu hartanya, dilihat dulu. Nah, kalau terancam itu hartanya, lihat dulu. Kalau yang mengancam itu binatang buas, boleh dia sholat menurut pendaknya. Kalau bukan binatang buas, ada dua kaul. Dan kaul yang azhar ialah diperbolehkan sholat seperti orang dalam keadaan takutan. Ya. Demikian dengan dimutlakannya takut dalam tanda kutip, berarti mencakup juga kalau ada seseorang melarikan diri dari lupaan banjir atau dari kobaran api dan tidak ada pilihan lain kecuali harus lari. Nah, jelas ini udah. Andai kata seseorang mempunyai tanggungan membayar hutang yang sudah sampai waktunya untuk dibayar, akan tetapi orang tersebut belum dapat membayar dan tidak dapat mendatangkan saksi atau kefakirannya atau ketidakmampuannya, atau kalau dia menyatakan ketidakmampuannya tidak akan dipercaya oleh pemilik piutang, dan andai kata orang itu tertangkap oleh pemilik piutang tentu akan dipenjara, boleh orang itu melakukan sholat sambil berlari menurut mazhab yang kuat. Baik, kita lanjutkan. Andai kata seorang muhrim yang berpakaian ihram karena menunaikan haji tinggal mempunyai sedikit waktu, kalau dia sholat di tempatnya itu tentu akan tertinggal wukuf di Arafah. Dalam keadaan begini ada beberapa wajah pendapat yang kaul yang ditarjihkan oleh Imam Rafi'i, orang yang ihram itu sholat di tempatnya meskipun harus tertinggal wukuf. Nah, ada orang nih ihram punya waktu cuma sedikit dong nih, ya kan. Kalau dia sholat tepat itu akan tertinggal wukuf di Arafah. Dalam keadaan begini bagaimana? Ada beberapa wajah atau pendapat. Kalau yang ditarjikan oleh Imam Rafi'i, orang yang ihram itu sholat di tempatnya meskipun harus tertinggal wukufnya, kan. Harus tetap sholat di situ walaupun tertinggal wukufnya. Kaul yang ditarjikan oleh Imam Rafi'i. Kemudian kaul yang kedua apa? Boleh melakukan sholatnya sebagaimana sholatnya orang yang sangat takut, agar ia dapat menunaikan kedudukannya, yaitu sholat dan wukuf. Kaul yang ketiga, boleh orang tersebut mengakhirkan sholatnya dan bersegera mendapatkan wukufnya. Segera dicepetin sholatnya, maksudnya gitu, biar dapat wukuf. Sebab untuk mengqadha haji lagi sangat sukar. Nah, alasannya Imam Nawawi berkata, kaul yang ketiga ini kaul yang benar, sedangkan apa yang dianggap rajih oleh Imam Rafi itu adalah dhaif, wallahu alam bisawab. Ya, demikianlah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ya. Apabila barangkali ada kalimat-kalimat saya kurang berkenan, mohon kira-kira para asatidz untuk meluruskannya. Dan ini mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat diri al-fakir dan umumnya para ikhwan. Dan akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.